Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sulistia dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 yaitu tentang bakteri. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa sih bakteri itu? Bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yaitu tongkat atau batang. Selanjutnya, ciri-ciri umum pada bakteri. 1. Bakteri berukuran kecil berdiameter 0,5 sampai 1 mikron. Panjangnya 1 sampai 20 mikron. Karena ukuran yang kecil, jadi bakteri disebut juga mikroorganisme. Yang kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Yang ketiga, bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat adalah bakteri adalah organisme bersel satu atau uniseluler. 5. Bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga termasuk organisme prokariotik. Keenam, habitatnya meliputi daerah yang luas, atau disebut juga kosmopolit. 7. Bakteri hidup secara soliter, atau berkoloni. Dan yang terakhir adalah beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya adalah struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibagi menjadi 1. Struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Kemudian ada struktur tambahan, yaitu struktur yang dimiliki oleh bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagella, pilus, atau fimbria. Ada juga bakteri yang mempunyai klorosom, vakulagus, dan endospora. Struktur bakteri yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel adalah bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk pada bakteri. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif adalah bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh bakteri gram positif yaitu Vibrio cholera, Bacillus subtilis, dan contoh bakteri gram negatif yaitu Streptococcus mutans. 2. Membran plasma bersifat seperti permeable atau hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi membran plasma adalah tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan, dan alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Yang ketiga adalah sitoplasma. Terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat beradanya organel sel bakteri, mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Yang kelima adalah inti. Berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel. Mengandung DNA berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil disebut plasmid. Struktur yang keenam adalah flagella. Flagella merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagellnya, bakteri dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah Atrix, tidak memiliki flagella. Kedua, Monotrix, memiliki satu flagella di salah satu ujungnya. Ketiga, Lophotrix, memiliki sekumpulan flagella di salah satu ujung selnya.
Yang keempat adalah amfitrik, memiliki flagela di kedua ujung selnya. Dan yang terakhir adalah peritrik, flagelanya terdapat di seluruh permukaan selnya. 7. Pili dan fimbria. Pilus berbentuk tunggal dari pili dan fimbria merupakan struktur berbentuk halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fungsi pili adalah alat perletakan saat bakteri melakukan konjugasi. Fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek dari pilus. Yang kedelapan adalah kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul adalah sebagai alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, dan sebagai pelekat pada inang, sumber makanan pada bakteri. Yang kesembilan adalah klorosom. Klorosom merupakan struktur yang berada pada bawah membran plasma, mengandung pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Yang ke-10 adalah vakulagas. Vakulagas hanya dimiliki bakteri air yang melakukan fotosintesis. Fungsinya agar bakteri dapat mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Dan yang terakhir adalah endospora, merupakan bentuk ekstrak atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari bakteri. Pada dasarnya bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu 1. Bacillus atau batang, 2. Coccus atau bola, dan yang terakhir adalah spirillum atau spiral. Selanjutnya, reproduksi bakteri. Bakteri memperbanyak dirinya dengan 2 cara, yaitu dengan cara seksual yang dilakukan dengan perpindahan DNA dan cara aseksual yang dilakukan dengan cara membelah diri. Reproduksi seksual pada bakteri ini tidak melibatkan peleburan sel gamet seperti reproduksi seksual organisme umumnya, tetapi terjadi melalui perpindahan materi genetik atau DNA yang dikenal dengan rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini akan menghasilkan 2 sel bakteri yang merupakan kombinasi dari DNA dari kedua induknya. Rekombinasi genetik terjadi melalui 3 metode. Yang pertama adalah transformasi, yang kedua adalah transduksi, dan yang terakhir adalah konjugasi. Metode pertama adalah transformasi, merupakan proses perpindahan materi genetik atau DNA ke dalam sel bakteri secara langsung. Metode ini hanya bisa dilakukan oleh jenis bakteri tertentu saja, seperti Bacillus dan Pneumococcus. Selanjutnya adalah materi transduksi. Transduksi merupakan proses perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag. Bakteriofag itu adalah nama virus yang menginfeksi bakteri. Terakhir adalah konjugasi, merupakan proses perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Jadi, perbedaan dari 3 rekombinasi genetik tersebut dapat kita simpulkan menjadi transformasi DNA berpindah secara langsung, transduksi DNA berpindah dengan perantara bakteriofag, dan pada konjugasi DNA berpindah jika terjadi kontak langsung pada 2 bakteri. Reproduksi aseksual pada bakteri dilakukan dengan proses pembelahan biner atau disebut juga pembelahan apoptosis. Artinya pembelahan yang tidak melibatkan tahapan pembelahan tetapi terjadi secara spontan atau langsung. Pembelahan biner dapat menghasilkan salinan genetik dari sel induk secara tepat dan banyak jika kondisi lingkungan menguntungkan. Proses pembelahan biner pada bakteri diawali dengan pemanjangan sel, sehingga terjadi penggandaan DNA pada sel induk, kemudian dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Selanjutnya, septum atau pembatas rongga sel mulai terbentuk dan DNA akan terpisah, dan akhirnya sel terpisah menjadi 2 dengan DNA masing-masing. Selanjutnya adalah morfologi koloni bakteri. Pertama, dilihat dari form atau bentuk koloninya, ada yang berbentuk titik, bulat, seperti benang halus, tidak beraturan seperti akar, dan berbentuk poros.
Kedua, dilihat dari elevation atau ketinggian pertumbuhan koloni bakteri. Ada yang rata, memiliki permukaan seperti tetesan air, berbentuk cembung, dan cembung tidak beraturan. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan margin atau bagian luarnya, ada yang berbentuk setengah lingkaran, berlekuk, lengkung, berduri, berserabut, dan bergelombang. Karena jumlah bakteri yang banyak, maka diperlukan satu cara untuk mengidentifikasi bakteri. Cara tersebut dilakukan dengan pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri berguna untuk mempermudah melihat bentuk bakteri, memperjelas ukuran bakteri, melihat struktur luar dan dalam bakteri, dan melihat reaksi bakteri terhadap pewarna. Pewarnaan bakteri yang sering digunakan adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini dapat membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyebutkan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.